jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah rezekiku untuk siapa? Tadi di awal segmen oleh guru-guru kita berbicara rezeki itu ternyata banyak banget rezeki itu yang memang lewat kita ternyata isinya adalah rezeki orang lain. Nah tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi nih. Dan sebelumnya saya mau ngajak nih buat jamaah yang ada di rumah, guru-guru kita nih pasti seneng dong kalau misalnya dikasih hadiah. Ustazah Syifa seneng nggak? Seneng banget. Kalau dikasih hadiah sama suami seneng? Mengharap malah ya. Oh mengharap. Dan nih saya punya Mudah-mudahan tayangan. nonton ya. Iya, saya punya tayangan ini ada suami yang memberikan hadiah istrinya. Ini dia hadiahnya. Sayang. So, sampelnya untuk ajar. So, saya buka sendiri, saya tengok sendiri. Okay. Dah. Siap. Allah, mujurib. Ya Allah. Alhamdulillah. Betul tak? Sayang, jangan terkejut. Ya Allah, Alhamdulillah. Saya nak buka. Saya tak boleh buka, saya nak buka. Sayang. Thank you, sayang. Thank you. Wah, dia yang dapat hadiah, kita yang merinding. Ya, maksudnya, tapi ini dia, maksudnya seneng kenikmatan buat suami ini satu Masya kenikmatan yang Allah. luar biasa. Pada saat memberikan istri hadiah itu, istrinya tuh sampai yang nggak menyangka dan senangnya alhamdulillah histeris histeris. gitu ya. Alhamdulillah sampai begitu banget. Tadi kayak kita ngelihat aja gitu, aduh kita yang seneng ya, padahal yang dikasih bukan Saya kita. sebagai perempuan aja ngerasain Wah. gitu. Seneng banget. Jangan tanya saya ya. Kenapa tuh? Jangan tanya, iya. Ini kita lanjut lagi nih. Nah Ustadz Syam, berbicara Iya. masalah tentang harta. Di dalam harta yang diperoleh istri ini dari pemberian orang lain. Ataupun usaha sendiri terdapat rezeki juga buat anak-anaknya dan suaminya. Apakah seperti itu juga bicara masalah tentang rezeki? Oh ternyata Masya Allah tadi kita sudah membahas sedikit di segmen awal. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 8 jenis rezeki dalam Al-Quran itu ada karena yang namanya memang aturan Allah seperti itu. Ada yang karena usaha sendiri, kemudian ada karena taubat dan takwa. Tapi ada juga karena iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ada juga karena yang namanya ikatan pernikahan. Maka kalau ditanyakan apakah tadi rezeki istri ini ada juga yang namanya bagi suami dan anak-anak ada satu kisah yang luar biasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini masyhur kisahnya tentang Abu Talha dan juga Ummu Sulaim. Ketika Abu Talha keluar daripada rumah beliau kemudian berpesan kepada istri beliau jaga harta, jaga anak-anak dan semacamnya. Kemudian beliau kembali dari perjalanannya menemui Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim menyambut suaminya dengan luar biasa. Seakan-akan mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari wajah beliau tampaklah seorang istri yang sangat soleha. Mengajak suaminya untuk makan, diservis, dilayani suaminya dengan sangat baik. Dan pada pagi harinya diberitahukan, mana anak kita? Kemudian kata Ummu Sulaim, anak kita sedang beristirahat dengan tenang. Ternyata yang dimaksud dengan beristirahat dengan tenang di sini adalah anaknya meninggal dunia. Maka Abu Talha dengan kemarahan beliau, kenapa enggak beritahu saya kalau anak kita meninggal dunia? Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah istri saya membohongi saya, anak saya meninggal dunia. Dia bilang seperti ini dan seperti ini. Apakah ini bisa dimaksud termasuk durhaka kepada saya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ditanya kepada Ummu Sulaim, benarkah demikian? Kata Ummu Sulaim, benar ya Rasulullah, saya tidak ingin suamiku merasakan kesedihan. Dia baru pulang kerja, saya ingin dia merasakan sesuatu yang luar biasa, tenang jiwanya. Lalu Rasulullah mendoakan kepada kedua pasangan ini dan diberkahilah anak-anaknya. Ummu Sulaim pun hamil kembali dan di dalam riwayat disebutkan anaknya pun banyak sekali dan semua anaknya menjadi ulama, menjadi tabi'in dan menjadi para alim semua anak-anaknya. Disebabkan karena yang namanya kesabaran. Maka anak-anak pun dan rezeki ini pun harta mereka pun Abu Talha dan Ummu Sulaim jadi keberkahan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena istrinya. Maka kalau ditanyakan adakah rezeki suami dan anak-anak melalui istri? Maka bisa saja melalui kesabaran seorang istri, melalui kesolehahan seorang istri, melalui yang namanya ketabahan seorang istri, maka rezeki anak dan suami akan dilancarkan. Yang kedua dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan
menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang para bujangan, mohon maaf yang berbicara pun demikian dan yang mendengarkan mungkin jauh lebih baik daripada yang berbicara. Kemudian Allah katakan yang bujangan yang belum menentu pekerjaannya, yang merasa ragu akan pekerjaan dan rezekinya, hendaklah melakukan wa ankihu, hendaklah menikah sehingga iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalaupun mereka itu fakir, Allah akan cukupkan perkaya mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan mir rizki, bukan dari rezeki Allah, tapi dari karunia Allah. Bisa saja karena sudah berpasangan ada motivasi kerja yang luar biasa. Maka inilah yang disebutkan di balik seorang laki-laki yang hebat ada perempuan yang istimewa di belakang yang berdoa. Betul. Suami yang bekerja, istrinya yang sholat duha di Berdoa. belakang. Suami yang bekerja, istrinya yang berdoa di belakang. Maka inilah dimaksud daripada mim fadli, bukan mir rizki. Fadli adalah karunia ketika alat yang digunakan mencari rezeki. Kalau penjelasan guru kami Ustadz Maulana, alat yang digunakan untuk mencari rezeki inilah yang diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada motivasi dalam diri untuk mencari sesuatu untuk anak-anak. Bisa saja nanti rezekinya melalui suami, rezekinya melalui istri, bisa juga melalui anak-anak. Jadi semua Betul. banyak jalannya, tinggal jalannya aja sebenarnya. Ya, jadi bicara masalah tentang Allah menitipkan rezeki kepada satu keluarga itu nggak harus melulu kepada suami. Oh, Intinya enggak, seperti itu kan ya. enggak. Bisa lewat doa istrinya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di Ustadz Maulana nih. Boleh ya kita Ya. jawab pertanyaan dari yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Ini pertanyaannya dari @aldian Wilestari. Wah, ini assalamualaikum Pak Ustadz Ustazah, saya mau nanya nih.